Wanita ini makan nasi di satu sisi. Satu sisi memeriksa kamera pengintai di rumah mereka. Adegan di kamera mengejutkannya. Pengasuh yang dia sewa di rumah melecehkan ibunya. Wanita itu tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja dilihatnya. Dia segera menelepon suaminya. Nama wanita ini adalah Tina. Ibu mertuanya sakit dan harus berbaring di tempat tidur setiap hari. Karena masuk angin, dia tidak bisa bicara. Mereka berdua juga karena kesibukan. Tidak ada waktu untuk merawat ibu. Segera melalui perantara, cari pengasuh untuk merawat ibunya. Ketika pengasuh tiba, penampilannya sangat tulus. Selain itu, dia juga bekerja keras. Pasangan ini juga sangat puas dengan pengasuh ini. Jadi serahkan semua yang ada di rumah kepada pengasuh untuk dikelola. Tapi semua yang ditunjukkan pengasuh itu palsu. Setelah pasangan itu pergi, pengasuh akan mengungkapkan wajah aslinya. Dia akan tinggal di rumah makan dan menonton TV. Wanita tua itu ingin menyesap air. Dia juga mengkritik masalah dan mengatakan bahwa, "Kamu minum dan kamu akan kencing lagi. Dan dia kencing di luar sana, saya harus bersih-bersih. Jangan minum air." Pengasuh akan berpura-pura merawat ibunya. Sebelum Tina pulang kerja. Setelah Tina tiba, pengasuh itu kembali berpura-pura sangat perhatian, memberi makan buah ibunya. Pada saat ini, Tina memberi makan air ibunya. Tapi mata ibunya dipenuhi air mata. Akhirnya, Tina juga menemukan kelainan di mata ibunya. Dia melihat kondisi ibunya semakin memburuk dari hari ke hari. Akhirnya mulai meragukan pengasuh. Ketika akan bekerja, semakin Tina memikirkannya, semakin terasa salah. Secara tidak sengaja, dia melihat kamera pengintai supermarket. Satu pikiran muncul di kepalanya. Segera konsultasikan dengan rekan-rekan. Cara memasang dan menggunakan kamera pengintai. Selama beberapa hari, sementara pengasuh mengajak ibunya jalan-jalan, Tina sembunyikan kamera di belakang kotak sepatu. Simpan di atas lemari. Hari ini seorang pria pergi ke rumah ibu Tina. Ternyata pria ini adalah suami pengasuh. Melihat istrinya melayani orang tua, taruh dia di kursi roda tapi dia tidak bergerak. Dia mulai tidak menunjukkan rasa hormat. Dia tidak hanya makan tonik wanita tua itu, bahkan minum anggur. Pria itu penuh alkohol dan meminta uang dari istrinya. Melihat suami seharian tidak melakukan apa-apa, hanya meminta uang. Dua orang yang berbicara tidak sesuai satu sama lain bertengkar. Pria itu langsung bergegas memukuli istrinya. Setelah dia pergi, pengasuh itu duduk di tanah dan menangis dengan sedih. Tapi pengasuhnya tidak layak untuk kita kasihani. Dia membawa semua amarahnya ke dalam. Semuanya jatuh pada wanita tua itu. Pengasuh melihat wanita tua itu kencing dan menjadi marah. Tidak bisa menahan amarah. Dia dengan panik membenturkan kepala wanita tua itu ke tepi tempat tidur. Wanita tua itu dipukuli di seluruh kepalanya dengan darah. Setelah menyiksa wanita tua itu, pengasuhnya takut ketahuan oleh Tina. Sengaja memakai topi bagi wanita tua itu untuk menyembunyikan lukanya. Tapi dia tidak tahu itu. Semua ini terekam kamera. Pada siang hari Tina dan suaminya kembali ke rumah. Melihat ibunya di rumah memakai topi. Tanyakan saja pada pengasuh alasannya. Ini semacam kebiasaan di kampung halaman saya. Saat itulah musim dingin. Pastinya menjaga kepala dan kaki tetap hangat untuk orang tua. Jika kepala terkena angin, sangat mudah sakit. Ada juga angin di rumah kami. Saya segera memakaikan topi tipis saya untuknya. Setelah itu, ketika pengasuh tidak ada di sini, Tina lepaskan hard drive kamera dengan cepat. Setelah kembali ke perusahaan, Tina sedang makan siang sambil menonton kamera. Melihat adegan pengasuh menganiaya ibunya, dia sangat takut sehingga dia kehilangan kotak makan siang di tangannya. Tina segera menelepon suaminya untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Keduanya juga meletakkan pekerjaan mereka dan segera kembali ke rumah. Segera ditemukan seorang pria aneh memukuli pengasuh. Ternyata ini suami pengasuh. Dia datang untuk meminta pengasuh uang. Suami Tina melihat ini dan melangkah maju untuk menghentikannya. Kemudian dia mengusir pria itu. Kemudian menyeret pengasuh ke tempat tidur ibunya. Melihat bekas luka di kakinya dan luka di kepala ibunya, suami Tina sangat marah.
Tetapi pada saat ini pengasuh masih ingin bersikeras membuat alasan. Katakan pada diri sendiri bahwa tidak tahu mengapa. Tina segera menunjuk ke kamera di lemari. Pengasuh tahu bahwa semuanya telah terungkap. Pada titik ini dia mulai memohon. Tolong maafkan saya kali ini, saya jamin tidak akan ada waktu berikutnya. Anda memukul seseorang yang tidak bisa berbicara. Saat ibu saya menangis. Pernahkah kamu berpikir untuk tidak memukul ibuku? Suami Tina marah dan ingin melaporkannya ke polisi saat itu juga. Pengasuh berlutut di tanah memohon. Saat ini, Tina mengatakan untuk membawa ibunya ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi ketika pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, pengasuh itu segera melarikan diri. Suami Tina sangat marah. Dia pergi mencari pusat rujukan pengasuh sebelumnya. Tunjukkan pada mereka video dia melecehkan ibunya. Mengapa ini terjadi? Ini harus ditanyakan kepada Anda. Tuan Lu, jangan marah. Jika saya tidak bergegas, ibu saya akan dipukuli sampai mati. Anda dengan cepat memberitahu saya di mana dia berada. Kami tahu di mana suaminya bekerja. Kemudian dibawa bimbingan staf brokerage center. Mereka pergi ke lokasi konstruksi tempat suami pengasuh bekerja. Setelah bertanya beberapa saat, akhirnya ketahuan keberadaannya. Enjio-san dengan marah membuka pintu dan masuk. Tetapi ketika saya masuk, melihat bahwa orang itu sudah tidak ada lagi. Mintalah orang yang bersamanya untuk mencari tahu. Keduanya segera melarikan diri. Enjio-san marah dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Agen pusat pialang melihat ini dan memohon. Jika Anda menelepon polisi, akan merusak reputasi perusahaan. Dia berjanji akan Enjio-san menerima kompensasi. Kemudian dia menemani Enjio-san ke rumah sakit. Kunjungi ibunya. Orang yang bertanggung jawab tidak bisa mempercayainya. Ini terjadi. Pada saat yang sama, gunakan bahasa kompromi untuk menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tuan Enjio, kami sebenarnya sangat polos. Perusahaan pialang kami. Itu hanya jembatan antara pengasuh dan penyewa. Apa martabat pengasuh? Kami tidak bisa menjaminnya. Sudah terjadi gitu dan kamu masih ingin mendorong tanggung jawab. Kalau gitu, perusahaan kami masih memiliki banyak pengasuh yang baik. Saya akan bertugas memberikan 2 orang yang terbaik. Pasti tidak akan terjadi lagi. Pengasuh membuat ibuku seperti ini. Sekarang kamu berani mencari pengasuh untuk ibu saya? Keduanya telah kehilangan kepercayaan pada pengasuh. Jadi mereka ingin mencarikan ibu mereka panti jompo. Tetapi mencari beberapa tempat tidak dapat menemukan tempat yang memuaskan. Keesokan harinya pasangan itu pergi ke perusahaan pialang. Sekali lagi, minta orang yang bertanggung jawab untuk jawab. Penanggung jawab perusahaan pialang menyatakan jumlah kompensasi. Kompensasi Anda 72 juta. 72 juta? Jika saya juga menyiksa ibu kamu seperti itu, saya akan membayar Anda 72 juta, apakah Anda setuju? Jadi berapa banyak yang kamu inginkan? 288 juta. Kemudian lewati kompromi. Perusahaan pialang akhirnya memberi mereka kompensasi 180 juta.